Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah Ta'ala berikan, atas segala nikmat dan hikmah, atas segala penciptaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan kehidupan di dunia dengan baik, insya Allah. Ada salah satu hal yang yang kadang disalah artikan, yang nggak terlalu salah. Cuman kalau kita tahu sejati hikmah yang benar, maka kita akan semakin totalitas di dalam aktivitas ibadah. Yaitu tentang istirahat, tidur. Apa pernah saya sampaikan di sini? Iya, entah. Belum ngomong. Jadi belum. Ya, tidur itu istirahat karena lelah, atau tidur itu persiapan untuk bekerja. Oke.
istirahat itu, tidur itu, istirahat dari amal atau persiapan untuk amal. Hikmah sejatinya nih, persiapan untuk amal, bukan istirahat. Ya istirahat juga. Dalilnya apa dalilnya? Kalau tidur itu adalah persiapan untuk amal. Ada dalilnya? Masuk Quran bahas tentang turu, tidurnya dibahas. Ada? Saya lihat surat An-Naba. Di dalam surat An-Naba itu bunyinya wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya. Allah Ta'ala telah ciptakan kalian berpasangan dan Allah Ta'ala jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Dan Allah Ta'ala jadikan malam untuk kalian sebagai pakaian. Dan siang untuk kehidupan. Itu ada hikmahnya. Urutan yang Allah Ta'ala sampaikan ada hikmahnya. Allah Ta'ala mendahulukan tentang tidur, malam, kemudian siang. Pun di dalam hari Islam, itu dimulai bukan dari malam atau pagi hari, tapi dimulai dari maghrib. Yang artinya hari itu dimulai dengan istirahat, lalu aktivitas. Paham ya Bu? Ini artinya program dari Allah. Bahwasanya tidur itu adalah persiapan untuk beramal. Coba dirasakan nanti. Ketika kita mau istirahat itu, yang biasanya tidur itu karena alhamdulillah lelah tadi setelah aktivitas, sekarang istirahat. Sama ketika mau tidur, niatnya, ya Allah, mudah-mudahan tidurku ini berkualitas untuk persiapanku di esok hari. Atau malamnya itu ketika tidur dahulukan. Artinya tidurnya diawalkan. Mengawali istirahat atau tidur bukan sekedar karena lelah, tapi aku mengawali istirahat untuk persiapanku sholat malam atau aktivitasku di esok hari. Maka kalau kita punya prinsip seperti itu Bu, insya Allah aktivitas kita itu akan lebih berenergi, aktivitas kita akan lebih kuat dan apa namanya? Ya kuat ya. Wis tidur istilahnya gitu. Nah, ini adalah hikmah dari Allah, bahwasanya Allah pun juga membahas tentang tentang istirahat supaya tidur kita berkualitas. Pun juga ketika Allah Ta'ala berikan kita sunnah tidur setelah Isya, kemudian sunnah tidur qailulah sebelum zuhur. Itu semua prinsipnya adalah untuk persiapan amal, bukan sekedar rehat dari lelah kita. Itu nggih. Maka insya Allah kalau itu sudah terbiasa untuk kita lakukan, maka insya Allah hari-hari kita akan lebih segar dan kuat insya Allah. Baik, alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat kita dan salam kita kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Baik, para bunda, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu kembali. Ini saya sebelumnya juga minta maaf. Mungkin dari rumah sudah mempersiapkan untuk bertemu Ustaz Nawawi. Qadarullah kok ketemu yang lain. Saya minta maaf. Mungkin ada yang sudah semangat untuk belajar sama Ustaz Nawawi, tapi qadarullah diganti. Ya, minta maaf karena memang ada keperluan di pekan depan sehingga
sepertinya belum bisa, dan ala kulihal alhamdulillah Ustadz Nawawi Masya Allah dengan kelegoan hatinya memberikan waktunya untuk saya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan materi bulan lalu nih. Tentang apa? Udah tahu flyernya ya? Judulnya adalah takziah. Takziah. Apa itu takziah? Siapa yang tahu? Ada yang pernah melakukan ibadah takziah? Semua ya? Ada yang belum pernah belas? Wah, kayak hidup di hutan nggak pernah takziah. Oke, coba. Takziah itu apa sih, Bu, yang jenengan tahu tentang takziah itu? Coba, siapa yang bisa? Bukan siapa yang bisa, siapa yang mau jawab? Mengucapkan bela sungkawa, kemudian apa lagi, Bu? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, menghibur, mendoakan, menyemangati, membantu, berarti 4M ya. Menyemangati, mendoakan, membantu, menghibur. 4M ya. Ada lagi? Memberi dukungan 5M berarti, Bu, bukan 4M. Kalau dewe gak apa-apa, tambah-tambah gak apa-apa. Oke. Ala kulli hal seperti itu. Jadi takziah itu akar katanya dari kalimat aza ya, aza. Aza itu akar kata yang lain itu adalah izun. Izun itu artinya kuat. Jadi secara bahasa takziah itu artinya menguatkan. Oke, menguatkan. Takziah. Tapi secara bahasa kata ulama at-ta'ziyah itu as-sabru an kulli ma faqidat, yaitu sabar atas segala yang hilang dari kita. Oke. Itu azza. Sabar atas segala yang hilang dari kita. Kalau at-ta'ziyah itu adalah azza ba'duhum ba'du. Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ini secara bahasa ya. Jadi at-ta'ziyah itu artinya azza an kulli ba'din, yaitu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian takziah terhadap atau takziah itu menurut istilah itu ada 3 perkara. Ya, menurut istilah syariat takziah itu ada 3 perkara yang perlu dikuatkan. Yang pertama adalah tahwinul musibah alal mu'azza, yaitu meringankan beban orang yang mendapatkan musibah. Ya. Tahwinul musibah alal mu'azza, yaitu meringankan beban yang mendapatkan musibah. Wa tasliyatuhu, dan menghiburnya. Ini masih yang satu ya. Meringankan musibah dan menghiburnya. Makanya kalau takziah itu jangan ujuk-ujuk nagih utang. Ini ngawur. Buat beban. Mentang-mentang yang meninggal warisannya banyak, terus dia punya utang sama kita. Terus ahli warisnya belum kepikiran warisan, masih repot untuk mempersiapkan pemakaman jenazah. Kemudian ada yang takziah nagih utang. Nah,
Itu tidak meringankan. Oke. Baik. Kemudian yang kedua, ad-du'a bi an yu'awwidahu Allahu min masabihi jazilat thawab wa yuhsin lahul uqba wal ma'ab. Yaitu mendoakan orang yang tertimpa musibah atau keluarga yang tertimpa musibah, mendoakan orang yang keluarga yang tertimpa musibah dengan balasan dari Allah Ta'ala, dengan balasan kebaikan dari Allah. Oke. Kemudian yang ketiga, mendoakan mayit dan memintakan ampun kepadanya. Jadi takziah itu tiga itu. Oke. Takziah itu kuncinya tiga tadi. Satu, menghibur, meringankan beban orang yang tertimpa musibah. Kemudian yang kedua, mendoakan keluarga yang tertimpa musibah. Kemudian yang ketiga, mendoakan mayit. Nah, tiga itu. Baik. Hukumnya takziah itu sunnah. Sunnah. Kalau kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau ditinggalkan, ya tidak apa-apa. Tapi ini adalah menjadi hubungan antara manusia untuk saling menguatkan. Ya, jadi hukumnya sunnah. Tapi secara syariat, itu Nabi SAW mencontohkan dalam banyak hal. Bahwasanya beliau itu juga takziah kepada para sahabat yang lain. Pernah suatu ketika Nabi itu kehilangan temannya yang biasanya bermajelis ilmu dengan beliau. Dan temannya itu punya anak. Kemudian suatu ketika pernah salah satu temannya itu yang punya anak tadi itu nggak hadir dalam majelis ilmunya Nabi. Kemudian Nabi tanya, di mana beliau? Kata para sahabat, sesungguhnya beliau sedang mengurusi kematian anaknya. Maka Nabi datangi orang tersebut, kemudian Nabi bertakziah kepadanya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengatakan kepada orang tersebut, Nabi datang ke orang tersebut, kemudian Nabi diceritakan bahwasanya putranya meninggal. Kemudian Nabi mengatakan kepada bapak tersebut, kata Nabi apa? Ya fulan ayyuma kana ahabbu ilaik. Wahai pemuda, mana yang kau pilih dan yang kau lebih kehendaki atas dua perkara? Ya, terhadap kematian anakmu. Kata Nabi, antamatta'a bihi umraka aw la ta'ti ghadan baban min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahu laka. Wahai pemuda, mana yang kau pilih antara dua? Antara kamu hidup dengannya sepanjang umurmu, atau kamu nanti akan berjalan ke surga, kemudian kau dapati anakmu mendahuluimu dan dia menanti di pintu surga untuk membukakan pintu surga terhadap dirimu. Mana yang kau pilih? Kemudian pemuda itu bilang, ya Nabi Allah, bal yasbiquni ila babil jannah fayaftahuha li ahabbu ilayya. Wahai Nabi Allah, yang aku hendaki adalah dia mendahuluiku untuk ke pintu surga dan dia membukakan untuk diriku. Sekarang kalau di upload ya. Kalau dikembalikan ke kita, kira-kira mana yang kita pilih? Hidup besar dengan anak atau didahului anak tapi anak kita menanti di pintu surga? Pilih mana?
Iya. Kalau belum ada kehendak seperti ini, nggak usah dipilih. Ya. Sesuai kehendak Allah Ta'ala saja. Manut. Ya, mudah-mudahan. Karena ketika kita punya anak sampai dewasa, kemudian anak itu beribadah, semakin soleh, maka juga baik juga. Tapi kalau memang kehendaknya harus Allah Ta'ala ambil duluan, maka jangan sedih. Karena Allah Ta'ala memiliki hikmah di balik ujian kita. Bahkan anak kecil itu bisa mendahului. Oke. Maka banyak karunianya insya Allah. Kemudian Nabi juga pernah bertakziah ke rumahnya Usama bin Zaid. Kemudian kata Nabi apa? Lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Kullu bi ajalin faltasbir wa tahtasib. Ini kalimat Nabi yang Nabi sampaikan ketika bertakziah ya. Kayak tadi itu kan yang diucapkan Nabi ketika Nabi bertakziah. Kalau ini apa yang disampaikan Nabi? Nabi mengatakan lillahi ma akhad. Ya punya Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala sesuka hatinya untuk mengambil. Walillahi ma a'ta. Dan Allah Ta'ala yang punya untuk memberikan segala sesuatunya. Yang ngambil, yang ngasih juga Allah. Kan kita ini nggak punya ya, nggak punya apapun, ya kan? Bahkan jiwa kita ini miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna kita semuanya ini milik Allah dan kepadanya kita kembali. Tubuh kita milik Allah. Kapan Allah Ta'ala ambil ya kita nggak tahu. Suami kita milik Allah, kapan diambil juga kita enggak. Betul enggak Bu? Suami milik Allah atau milik jenengan? Milik siapa? Allah atau milik jenengan? Milik Allah. Bener. Wong bojone rapi maneh gak oleh dikandoli. Kalau milik Allah ikhlaskan. Siap? Ya. Katanya milik Allah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki yang lain kok jenengan berat. Astagfirullahaladzim. Baik. Nih. Suami milik Allah, anak milik Allah, keluarga milik Allah, semuanya milik Allah. Kalau Allah Ta'ala ingin ambil, ya apa boleh buat? Pemiliknya yang meminta. Baik. Itu adalah salah satu bagaimana kisah Nabi bertakziah. Sekarang kita lanjutkan. Fadlut takziah, keutamaan takziah. Keutamaan takziah yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bilang, man aza akhahul mu'min fi musibatihi kasahu Allahu hullatan khudra yuhbaru biha yaumal qiyamah. Barang siapa yang mentakziahi saudaranya yang lain yang tertimpa musibah, maka dia akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti dengan pakaian hullah khadra. Pakaian yang indah berwarna hijau. Warnanya hijau. Bukan NU nggih. Warna ya, bajunya hijau, pokoknya bajunya indah, bagus. Nggak bisa beli pakai uang, nyimpen uang nanti beli pakaian di yaumil qiyamah, nggak bisa. Jadi dia akan pakai pakaian yang indah. Bahkan kata Nabi, bahkan para sahabat bilang, ya Rasulullah, ma yuhbar. Kata Nabi tadi kan yuhbaru biha. Sahabat tanya, apa itu yuhbar? Kata Nabi, yuhbat. Ghibtoh. Ghibtoh itu membuat iri yang lain. Saking bagusnya kalau kayak sekarang ya Bu. Ada orang pakai baju bagus, kemudian yang lain itu sampai iri. Oh kok bagus banget bajunya. Belinya di mana? Harganya berapa? Iri orang. Begitulah nanti pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang bertakziah di yaumil qiyamah.
sampai membuat iri. Memang saking bagusnya pakaian itu. Tapi kalimat iri di yughbat itu iri yang tidak, kalau hasad Bu, hasad itu kita iri dan kita berkehendak supaya nikmatnya hilang dari orang itu. Tapi kalau ghibtoh, kita itu iri tanpa mengurangi nikmat yang dia miliki. Oke, ada orang punya mobil Fortuner. Kemudian mobil Fortunernya itu, oh jangan Fortuner. Kalau angan-angan itu sekalian yang keren gitu. Alphard atau Elf, HS. Elf, jelek ya Elfnya. Elf. Ya wis. HS. Ada orang punya HS, kemudian HS-nya itu diwakafkan untuk majelis taklim Raudhatul Ilmi. Nanti kalau jalan-jalan takziah bisa dipakai HS-nya. Oke. Kalau jalan-jalan, nggak usah lah. Mau tak doakan saya nggak diajak jalan-jalan. Guyon. Baik. Apa namanya? Gitulah. Terus ada orang itu iri. Masya Allah punya mobil terus diwakafkan jadi amal soleh, iri. Tapi tanpa mengurangi nikmat orang tersebut. Itu namanya ghibtoh. Jadi pakaiannya itu memang bikin orang iri, Bu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi juga mengatakan, "Ma min mu'min yu'azza akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamah yaumal qiyamah." Jadi orang yang bertakziah nanti akan dipakaikan pakaian yang indah, yang karomah. Jadi karomah itu punya kemuliaan. Sudah pakai bajunya indah, terus ada karomahnya, ada kemuliaannya. Kalimat karomah atau kemuliaan itu punya privilege di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dalam segala urusannya nanti di akhirat. Oke. Itu keutamaan bertakziah yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man azza tukla kusya burdan minal jannah." Ya, sama dipakaikan pakaian burda itu pakai apa namanya? Selendang besar itu. Pokoknya indah lah ya. Kemudian yang keempat, barang siapa yang bertakziah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang ditakziahi. Oke. Pahala apa? Pahala sabar orang yang tertimpa musibah. Karena orang yang tertimpa musibah itu kan ketika dia sabar, pahalanya luar biasa. Ada orang kehilangan anaknya. Sedih, tapi dia harus sabar. Seperti tanpa ada musibah. Tetap tetap ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya besar. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala orang tersebut, bertakziah. Hibur dia, kemudian kita juga bisa merasakan kesedihan saudara kita. Karena teman sejati itu adalah sodiquka man abkaka laman abhakaka. Temanmu sejati itu adalah yang sama-sama kalau kamu sedih, ikut sedih. Tapi bukan teman sejati itu kalau temanmu sedih, kemudian kamu tertawa. Atau kalau kamu sedih, temanmu tertawa. Begitu ya? 4. Baik. Sekarang bagaimana apa yang kita ucapkan ketika kita bertakziah? Kalimat-kalimat apa, lafaz-lafaz apa yang kita ucapkan ketika bertakziah? Kalau jenengan takziah itu ada nggak sih Bu kalimat-kalimat yang disampaikan itu biasanya? Sabar ya. Mudah-mudahan kuat ya.
ikhlas, nggak usah takut, laki nggak satu, rapine gampang, aku lo bolak balik. Pokoknya kalau apa namanya, apa biasanya buat tempat ngurus perceraian itu Kementerian Agama, apa pengadilan agama. Alhamdulillah nggak pernah ke sana. Pokoknya kalau pengadilan agama ngasih promo kayak ada orang itu masya Allah di Pasuruan, habis cerai sama suami bang, balik cerai bang, habis cerai langsung di-share di grup. Ayo, mumpung murah pengadilan agama ngurus perceraian, yang mau sekarang cepat gitu. Dibuat promo apa namanya? Apa yang kita sampaikan ketika kita bertakziah? Sebetulnya kalimatnya tidak ada kalimat spesifik dari Nabi ya, bagaimana Nabi mengajarkan. Tapi yang penting ada 3 halnya. Yang pertama, menguatkan kesabaran. Kalimatnya itu nggak ada kalimat spesifik dari Nabi, nggak ada. Cuman intinya ada 3 hal. Yaitu kalimat untuk menguatkan sabar dan husnudzon dia kepada Allah. Yang kedua, mendoakan dia. Yang ketiga, mendoakan sang mayit. 3 hal yang harus kita ucapkan ketika kita bertakziah. 1, menguatkan keluarga korban untuk sabar dan husnudzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita doakan keluarga korban. Kemudian yang ketiga, kita doakan mayit. Ya, kita doakan sang mayit. Namun lafaz-lafaznya bermacam-macam. Kalau spesifik tidak ada. Tapi memang bermacam-macam lafaz yang Nabi sampaikan atau yang dicontohkan juga oleh para sahabat yang lain. Contohnya apa? Kalimatnya adalah azzamallahu ajraka wa ahsana azaak wa ghafara limayyitika wa alhamaka sabran wa ajzala lana walaka bisabri ajron. Siapa yang bisa? Okay. Kalau di Surabaya Bu, di Ampel itu sudah apa namanya? Udah kebiasaan. Kalau ada yang tertimpa musibah itu kalimatnya azzamallahu ajrak biasanya. Azzamallahu ajrak, azzamallahu ajrak. Itu setiap keluarga mayit mesti orang-orang nyampaikan kepada mereka seperti itu. Azzamallahu ajrak, azzamallahu ajrak. Kemudian yang mendengarkan itu, yang disampaikan itu bilangnya al-baqa lillah, al-baqa lillah. Tapi sebetulnya jawaban itu nggak ada. Spesifik al-baqa lillah itu nggak ada, nggak tahu siapa yang ngarang. Cuman jawabannya jawaban yang lebih tepat itu sebetulnya jazakallah khair atau amin gitu ya. Tapi mungkin al-baqa lillah itu untuk menyatakan bahwasanya dia itu ridho terhadap ketetapan Allah. Karena kalimatnya gini, azzamallahu ajrak itu artinya, azzama itu kan agung. Ajroka itu balasan, pahala. Maka semoga Allah Ta'ala mengagungkan pahalamu. Semoga Allah Ta'ala mengagungkan balasan untukmu. Kemudian yang disampaikan itu mengatakan al-baqa lillah. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang lain, amin, jazakallah khair juga boleh. Oke, azzamallahu ajroka. Tapi kalau kalimat di sini itu lebih lengkapnya adalah semoga Allah Ta'ala agungkan balasan pahala untukmu. Wa ahsana azaat, semoga Allah Ta'ala memperbaiki
dan menguatkan kedudukanmu. Wa ghafara limayyitika, semoga Allah Ta'ala ampuni dosa mayit yang meninggal. Wa alhamaka sabran, semoga Allah Ta'ala mengilhami kamu dengan kesabaran. Wa ajzalalana walaka bisabri ajron, semoga Allah Ta'ala memberikan saya dan kamu kesabaran yang besar. Paham ya Bu? Intinya tadi nggak keluar dari tiga itu. Menghibur, mendoakan, dan mendoakan sang mayit. Ya, kalimatnya monggo bebas. Cuman contoh-contohnya kurang lebih seperti itu. Adzamallahu ajro. Itu dari lafaz yang disampaikan ketika bertakziah. Kemudian selanjutnya, untuk siapa takziah itu? Untuk keluarga mayit secara umum. Siapa saja yang ditinggal oleh sang mayit, maka dia layak untuk ditakziahi. Dan mentakziah itu tidak harus orang lain. Keluarga sendiri pun itu juga perlu mentakziah. Contohnya, atau gampangannya gini, ketika orang tua meninggal, maka anak satu dengan yang lain saling mentakziahi, saling menguatkan. Oke, saling bertakziah. Atau itu keluarga sendiri ya. Dan terlebih ketika orang lain juga perlu menguatkan keluarga tersebut. Oke, itu namanya takziah. Untuk siapa? Untuk keluarga sang mayit secara keseluruhan. Tapi kalau anak kecil itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak perlu. Oke, kalau dia sudah tahu, maka dia perlu dikuatkan. Tapi kalau dia masih anak kecil, dia nggak tahu apa-apa, ya nanti mungkin keluarga untuk mengkondisikan bagaimana itu. Kemudian juga ketika seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya, maka yang mentakziahi adalah sesama wanita, kemudian keluarga mahramnya. Kalau yang tidak mahramnya, maka tidak perlu mentakziahi. Oke. Ada tetangga sebelah, suaminya meninggal. Kemudian Pak RT, Pak Lurah, kemudian semuanya. Nggak perlu. Yang mentakziahi cukup para istri, ibu-ibunya. Okay? Pokoknya untuk menghindari dari ikhtilat. Tapi ala kulli hal itu kepada siapa kita bertakziah. Sekarang amalan-amalan yang tidak disyariatkan di dalam bertakziah. Amalan yang tidak disyariatkan ketika bertakziah. Atau orang yang ditimpa musibah juga. Apa itu? Ada an-niyahah, ada an-nadab, ada dharbul hudud, syakul juyub, wa halqus sya'ab. Pertama itu an-nadab atau an-niyahah dulu, nadab dulu lah, nadab. An-nadab, apa itu nadab? Nadab itu ti'dad mahasin al-mayyit ala wajhit tasakhut al-aidon. Jadi gini, menyebutkan kebaikan mayit tapi dengan murka. Contohnya gini, suaminya meninggal, istrinya bilang, ya Allah, bojoku iki apike wong, loman, gak tahu pelit, aku gonta-ganti mobil ison. Terus saiki lek mbok jimuk, terus siapa yang mau belikan saya mobil lagi? Betul ya kalimat saya? Bahasa Kedirinya ambil apa sih? Jupuk apa jimuk? Sembulah. Pokoknya gitulah. Pokoknya nggak terima. Atau gini, mama ada takmir masjid meninggal, kemudian sak kampung sedih. Wong iki wong api. Setiap masjid bersih. Lah kok sekarang dia meninggal, siapa yang mau nyapu masjid?
Siapa yang mau membersihkan masjid? Nanti kayaknya masjid nggak akan bersih lagi kalau orang ini nggak ada. Paham ya? Itu contohnya an-nadab dan itu nggak boleh. Menyebut kebaikan dia, tapi dengan keadaan murka. Jadi paham ya? Jadi menyebutkan kebaikannya, tapi kayak nggak terima kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya an-nadab, nggak boleh. Kemudian yang kedua an-niyahah. Niyahah itu raf'us sauti bil buka wasiyah wassorah ala wajhi tasakhut. Yaitu mengangkat suara dengan tangisan atau jerat-jerit. Ya. Kalau histeris pertama nggak apa-apa, kaget. Ayah, gitu nggak apa-apa. Terus kacanya getar. Tetangga sebelah gempa. Teriak. Kalau kaget gitu nggak apa-apa, itu kaget aja. Tapi kalau teriak-teriak, wah gitu. Kayak ada para ulama seperti itu. Siapa ya Allah dulu namanya? Nabi juga pernah gitu, jenguk sahabatnya Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Nabi tinggal Sa'ad bin Mu'ad sampai pintu rumahnya, nggak lama Nabi mendengarkan teriakan dari keluarganya bahwasanya Sa'ad meninggal. Itu kalau teriakan spontan seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau teriakannya memang teriak-teriak, marah teriak-teriak, terus apa namanya, wis pakainya bikin apa namanya, nggak terima atau caper supaya dilihat sama orang. Nah, itu namanya niyaha, nggak boleh. Ya, atau tangisannya didengar-dengarkan. Gitu. Sampai suaranya kayak ambulan hampir sama. Popohan berirama. Kayak gitu itu namanya niyaha, Bu. Itu juga nggak boleh. Sewajarnya. Kalau di Sudan itu wah. Tapi yang ini ya, Muslim yang agak pedalaman itu kalau ditinggal musibah sama, artinya kalau keluarga yang tertimpa musibah itu gitu. Itu di depan rumah terus teriak-teriak itu laki apalagi perempuan, nyaring sekali suaranya. Teriak, gitu. Sampai pukul-pukul. Sampai teriak-teriak. Itu namanya niyaha. Itu nggak boleh. Baik. Kemudian yang lain yang nggak boleh gorbul khudud. Eman make upnya, ya. Eman skincare-nya, terus mukul-mukul kepala. Kak payu, selama ini saya make up untuk suami, tapi suami saya meninggalkan saya. Pokoknya nggak boleh mukul-mukul muka, mukul badan, mencederai fisik, nggak boleh. Kemudian mukul dinding, bentur-bentur kepala. Nah, kalau bentur kepala nggak apa-apa. Yang keras kalian ya. Apa? Ambil benjut. Ya kalau mau mukul-mukul nggak boleh, menyakiti diri nggak boleh. Kemudian yang lain nggak boleh itu syakul juyub. Syakul juyub itu merobek baju. Disuwei kabeh. Wamuk kelambine digunting kabeh. Sak lemari. Masya Allah, kayak nggak ada kerjaan lain. Stres, iya. Terus semuanya dipotong, nggak boleh. Kemudian halqu sya'ar. Ya. Motong rambut, langsung ke salon, kerimbat, terus dipotong rambutnya. Dipotong yang cantik. Pokoknya motong rambut, gundul, narik rambut, nggak boleh. Gitu ya. Intinya mencederai fisik ketika ditinggal ketika tertimpa musibah itu nggak boleh. Baik. Waqad ittafaqal fuqaha ala tahrimin niyaha wa jawazil buka bila raf'i sautin wala niyaha. Tapi begini, para ulama itu sepakat bahwasanya niyaha tadi, teriak-teriak, jerit-jerit, itu nggak boleh. Tapi kalau sedih,
tanpa meninggikan suara dan tanpa jerit-jerit itu boleh. Tanpa merobek baju, tanpa mukul itu boleh. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal putranya Ibrahim, itu Nabi sedih. Nabi keluar air mata. Kemudian Abdurrahman bin Auf bilang ke Nabi, wa anta ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasulullah kok harus nangis. Oh Nabi orang kuat, sabarnya luar biasa. Tapi kok yo bisa nangis ketika ditinggal wafat oleh putranya? Kata Nabi apa? Ya ibn Auf, innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, ini adalah rahmat. Jadi nangis ketika ditinggal wafat oleh keluarga, itu rahmat. Itu adalah kasih sayang. Tsumma atba'uha bi ukhra, kemudian Nabi juga mengatakan di riwayat yang lain, innal ain la tadmu wal qalb la yahzun wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika Ibrahim la mahzunun. Nangisnya Nabi itu rahmat, kata Nabi. Sesungguhnya mata itu akan mengeluarkan airnya. Sesungguhnya hati itu tetap sedih. Dan saya tidak akan mengucapkan kecuali hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nangis ketika ditinggal wafat keluarga, hati sedih ketika ditinggal wafat keluarga, itu adalah rahmat, bentuk sayang kita terhadap keluarga kita. Yang penting lisannya dijaga. Lisannya dijaga, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan memang ditinggal atau berpisah dengan seorang yang kita cintai itu membuat sedih. Makanya Nabi itu mengatakan, Ishma syi'ta fa innaka tufariku. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka tufariku. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ya. Hiduplah sesuka hati kalian. Tapi jangan lupa, kamu itu pasti mati. Cintai sesuka kalian. Tapi ingat, kalian itu pasti berpisah. Dan beramallah sesuka hati kalian, ingatlah pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita yang lain dari Sa'ad bin Ubadah. Pernah suatu ketika Sa'ad bin Ubadah itu melihat sebuah kaum, ra'al qaum buka'an nabi wa sallam baku wa aidan bakan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Falamma ra'al qaum buka'an nabi baku faqala. Oh gini. Pernah suatu ketika Sa'ad itu mendapati sebuah kaum dan kaum itu sedih. Sedih karena melihat Nabi sedih, nangis. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bilang, "Ala tasma'una anna Allah la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yurham ya'ni niyaha wan nadab wa tarakahu ma ta'atan lillahi fi matawab al-kabir." Kemudian dikatakan gini, ketika ngelihat ada orang sedih atas kematian seseorang, kemudian Sa'ad bin Ubadah bilang, sesungguhnya tidaklah kalian mendengar Allah Ta'ala itu, ini dengarnya, Allah Ta'ala itu tidak pernah menyiksa seseorang karena air mata yang mengalir. Allah Ta'ala tidak akan pernah menyiksa karena sedihnya hati. Karena itu bentuk rahmat. Jadi gini loh Bu, orang itu yang tertimpa musibah, kemudian hatinya punya rahmat, maka efeknya itu, dampaknya itu yang pasti hati sedih dan air mata itu pasti keluar. Dan itu nggak akan bisa dibendung. Paham ya? Itu pasti. Maka Allah Ta'ala nggak mungkin mengazab orang yang seperti itu. Karena itu bentuk rahmat. Hasil dari apa yang ia sedihkan. Atau kasih sayangnya. Tetapi Allah Ta'ala itu mengazab seseorang itu karena lisannya. Kalau yang keluar baik, maka Allah Ta'ala balas dengan kebaikan. Tapi yang keluar dari lisannya itu adalah kemurkaan, tidak ridho atas keputusan Allah,
tidak berprasangka baik kepada Allah, maka itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditinggal wafat, bentuk rahmat kita itu memang air mengalir dari mata, hati itu sedih, dan itu sebuah kewajaran dan kelaziman. Maka Allah Ta'ala tidak akan mengazab. Okay? Jadi nggak usah takut, nggak usah heran, nggak usah khawatir kalau nanti sang mayit akan diadab oleh Allah Ta'ala karena tangisan kita. Itu nggak ada. Ya, nggak ada. Dan kata para ulama, ada sebuah hadis yang menyampaikan, Nabi mengatakan, innal mayyit yu'adzab bibukai ahlihi alaih. Ini mungkin ya. Mungkin ada orang berpendapat bahwasanya kita itu nggak boleh menangisi sang mayit karena dalil ini. Nabi mengatakan sesungguhnya mayit akan diazab karena tangisan keluarganya. Ini perkataan Nabi. Innal mayyit yu'adzab bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit diazab oleh Allah karena tangisan keluarganya. Cuman kata para ulama, kalimat buka ahli, kalimat tangisan keluarga itu bukan tangisan air mata atau sedihnya hati. Tapi buka di sini artinya apa? An-niyahah. Teriak-teriak, gak terima, ngerobek baju. Tadi kalau jedoti kepala nggak apa-apa. Yang keras tapi kalau dikit nggak boleh. Dosa. Semakin keras, dan melok berangkat gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi itu wajar. Tangis itu wajar. Itu manusiawi. Bahkan Allah Ta'ala saja dikatakan li'annallaha adhaka wa abka. Allah Ta'ala itu juga senyum, tertawa, dan Allah Ta'ala itu juga punya sifat sedih juga. Jadi itu wajar. Sedih dan tertawa saja. Wajar. Baik. Kemudian hikmah dari takziah. Sedikit lagi. Apa hikmah takziah? Yang pertama, hikmah takziah yang pertama adalah taskin qalb al-musab wa tahwinul musibah alaihi wa tasliyati. Menenangkan hati yang mendapatkan musibah. Ini hikmah ketika kita bertakziah. Menenangkan hati orang yang mendapatkan musibah. Menenangkan hati dan meringankan musibahnya. Dan itu benar itu Bu, Masya Allah. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita alhamdulillah bisa bertakziah ke salah satu teman yang mendapatkan ujian berat, putrinya harus meninggal. Di Pare itu. Sadika. Itu anaknya sudah hafalannya bagus, anaknya juga Masya Allah, kemudian meninggalnya mendadak. Jalan-jalan, kemudian tertimpa musibah. Tapi itu kesedihan. Tapi ketika kita lihat hikmahnya takziah itu ada orang yang selalu silih berganti untuk bertakziah. Tapi di waktu-waktu yang memang boleh untuk bertakziah ya. Nggak jam 2 malam, jam 3 malam. Ngeriwui. Tapi di pagi hari, di siang hari mungkin, di sore hari, setelah Isya. Itu Masya Allah ketika bertakziah, kemudian teman-teman menghibur, kemudian ada yang bercanda, sehingga membuat dia ketawa. Saya bayangkan, coba kalau nggak ada yang takziah, kemudian dia di dalam kamarnya sendiri, kemudian selalu mengenang putihnya, itu apa nggak berat gitu. Tapi ketika bertemu orang lain, akhirnya fokus terhadap putrinya itu, apa namanya, sedikit pudar gitu. Akhirnya fokus dengan yang lain, sehingga dia terhibur, sehingga kesedihannya itu tidak terlalu lelap. Dan itu Masya Allah, itu menguatkan. Dan setiap beliau ditakziahi orang, beliau bilang, terima kasih telah menguatkan saya, terima kasih telah menguatkan saya.
Karena memang orang yang ditakziahi itu butuh dikuatkan hatinya. Sulit ya orang yang selama ini ia cintai kemudian meninggal. Karena seseorang itu yang ketika dia ditinggalkan oleh seorang anak, maka yang hilang adalah harapannya. Kemudian ketika dia ditinggal oleh yang tua, apa yang hilang? Kenangannya. Paham ya? Orang yang ditinggal masih anak-anak itu kehilangan harapan. Oh, ekspektasinya. Dulu anak saya pernah sampai mau kehilangan kesadaran itu. Udah hampir koma dikit lagi. Itu harapan itu semua, apalagi anak pertama, itu mendadak hilang. Semua keinginan-keinginan untuk anak itu hilang semuanya. Dan itu yang membuat sedih luar biasa. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala sehatkan. Kemudian kalau ditinggal yang tua, kenangan indah bersama kita itu hilang. Ya. Muncul semuanya kemudian terasa hilang. Maka perlu dikuatkan dengan takziah, saling membantu, menolong dengan yang lain. Karena prinsipnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menguatkan. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah supaya keluarga korban itu, keluarga mayit bisa sabar. Menguatkan dengan kalimat sabar. Kalimat sabar itu memang berat. Sulit memang sabar itu. Tapi memang harus disampaikan. Ada orang yang dikuatkan untuk sabar, dia bilang, iya sabar, sabar. Sabar awakmu gak kena, iya sabar. Ini lho, sing ente-entean. Sing berat. Lu pernah lu, Nabi itu pernah melihat seorang ibu-ibu ditinggal wafat suaminya. Kata Nabi, sabar, sabar. Kata ibu itu, emang kamu merasakan yang saya rasakan? Itu Nabi dibilang kayak gitu, Bu. Memang kamu merasakan yang... Nah, gitu. Karena ibu-ibu ini memang nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Entah melihat atau memang ibu itu mungkin nggak ngelihat. Ketika Nabi bilang, dia karena sedih, dia bilang, kamu nggak tahu. Tapi dia tanpa melihat siapa yang bilang. Kemudian Nabi pergi. Ketika pergi, baru ibu itu nyadar. Ternyata yang mengucapkan tadi itu adalah Nabi SAW. Akhirnya setelah ibu itu selesai, dia mendatangi Rasulullah minta maaf. Ya Rasulullah, saya minta maaf. Karena saya tadi nggak tahu kalau itu jenengan. Kata Nabi, inna sabar inda sotmatil ula. Kesabaran itu ketika dihentakan pertama. Ketika dapat musibah, ketika itulah kita harus nahan untuk sabar. Memang harus disampaikan, karena sabar itu ya ketika itu. Kalau sudah 3 hari, 4 hari, itu mungkin sudah mulai kuat. Apalagi kalau sudah setahun, 2 tahun. Lupa. Lupa. Baik. Memang seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, hikmah dari takziah itu supaya menjaga orang yang tertimpa musibah itu tidak sampai berbuat yang tidak disyariatkan. Artinya berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dikuatkan supaya nggak sampai berontak, marah-marah, ngerobek baju, mukul-mukul. Gitu ya. Kecuali tadi ya, kalau menturi kepala nggak apa-apa, biarkan aja. Stop. Baik. Kemudian hikmahnya takziah itu mendoakan keluarga yang mendapatkan ujian. Kemudian hikmah yang kelima, supaya menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya kebaikan itu selalu berjalan dengan baik. Karena perlu dikuatkan. Sebagaimana iman dan amal soleh itu perlu tawasau bil haqqi. Keimanan itu kadang lemah, butuh teman yang menguatkan. Amal soleh itu kadang kita lupa, butuh teman untuk mengingatkan. Maka hikmahnya takziah supaya kita saling mengingatkan saudara kita yang lain.
Kadang ketika orang dapat musibah itu dia lupa terhadap hikmah kebaikan itu hilang. Karena yang dia pikirkan itu musibah yang terjadi. Tapi kalau kita ingatkan dia dengan pahala sabar, kita ingatkan kayak tadi, dia akan mendapatkan putranya yang meninggal itu di pintu surga, kemudian dia mendapatkan jaminan surga, itu kan menguatkan. Atau ketika dia ditinggal wafat orang tuanya, kemudian kita ingatkan bahwasanya orang tua kamu baik, maka waktunya kamu untuk menyusul kebaikannya. Atau orang tua itu akan selalu mendapatkan pahala dari anaknya ketika anaknya berdoa untuknya. Nah, itu kan kekuatan-kekuatan yang bisa kita upayakan untuk menguatkan keluarga dan mendoakannya. Itu namanya amar ma'ruf. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu mendoakan mayit. Mendoakan mayit. Kemudian bagaimana cara takziah? Cara takziah juga tidak ada spesifik bagaimana caranya, nggak ada. Ya, yang penting kita hadir, datang, kemudian kita kuatkan dia, kita doakan, kita semangati, kita hibur. Boleh kita bercerita dengan hal-hal yang lain, boleh, untuk mengalihkan pikirannya, boleh. Tapi jangan terlalu terlelap untuk membahas hal-hal yang tidak perlu. Kemudian kuatkan lagi keimanannya, kuatkan lagi kesabarannya. Kemudian kalau harus bercerita tentang mayit, maka ceritakan yang baik, bukan menceritakan yang buruk. Kalau nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik, ya. Kalau nggak ada yang baik, maka dicari yang baik. Umpama buruknya 99, baiknya 1. Yang 1 itu yang diceritakan. Oke. Kalau seumpama baiknya saja nggak ada, pol-polan nggak ada. Masa menang? Tapi menarik Bu, kata Gus Baha itu, Masya Allah. Kata beliau. Emang Nabi menyampaikan, apa namanya? Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rohatan li min kulli syar. Doanya Nabi itu, ya Allah, jadikan kehidupan duniaku itu untuk menambah kebaikan dan jadikan kematianku itu untuk berhenti dari keburukan. Jadi hidupnya orang soleh itu menambah kebaikan dan meninggalnya itu istirahat dari keburukan. Beda ya, kalau istirahat di dunia, tidur itu persiapan untuk amal baik. Tapi istirahat kematian itu baru istirahat dari lelahnya amal. Oke. Kalau orang buruk ketika dia meninggal, maka meninggalnya itu adalah hikmahnya. Semoga Allah Ta'ala memberhentikan dia dari keburukan yang lebih banyak lagi. Oke. Jadi itu ada hikmahnya ketika ada orang buruk kemudian meninggal, ya bisa jadi Allah Ta'ala sedang menghentikan keburukan yang lebih berat untuknya. Jadi kematiannya itu mudah-mudahan juga menjadi kebaikan untuknya nanti. Tetap ada celah kebaikan lah insya Allah terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni. Bisa jadi apa yang dia lakukan itu karena kebodohannya. Bisa jadi mungkin karena udzur yang lain. Ini cuma saling menguatkan satu dengan yang lain dan bersikap husnudzon. Baik. Maka kalau caranya itu tidak ada cara spesifik. Pokoknya kita kuatkan, kita doakan. Kalau ketika bertakziah ya yang berucap yang baik. Kemudian tidak jangan, apalagi kalau bertakziahnya ketika di kuburan. Nggak usah bercanda kalau di kuburan.
Ya, ya kalau nggak sengaja senyum-senyum dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai tertawa, masya Allah. Takut kalau ketawanya terlalu kenceng, terus buminya buka, terus nah, kan bahaya kan? Semua kemungkinan bisa terjadi. Maka hati-hati. Umar bin Khattab itu paling nggak seneng lihat orang ketawa-ketawa di kuburan. Karena di situ nanti tempat kita yang pasti akan kembali. Kalau tempat seperti itu tidak kita sakralkan dalam diri kita, artinya tidak kita jaga bagaimana kita melihat alam kubur itu. Kemudian bagaimana kita akan mendapatkan nasihat lebih daripada itu. Gitu ya. Baik. Kemudian kapan waktu bertakziah? Waktunya juga fleksibel. Durasinya juga fleksibel. Yang penting tidak mengganggu jam-jam terlarang. Ya, jam istirahat, jam gitu. Itu untuk waktu dan durasinya. Diambil waktu yang baik. Takziah itu boleh sebelum memakamkan jenazah, boleh setelahnya. Tapi ingat ketika sebelum memakamkan jenazah, ketika bertakziah itu selama tidak mengganggu keluarga korban untuk mengurusi jenazahnya, maka boleh. Oke. Mungkin keluarganya masih harus ngurusi, maka jenengan nggak perlu untuk menguatkan dia, biarkan untuk mengurusi jenazahnya. Kemudian kalau setelahnya boleh bertakziah. Dan takziah yang paling baik itu apa namanya 3 hari pertama, karena masih di puncak kesedihannya. Setelah itu ya boleh 3 hari kemudian ya boleh. Tapi yang lebih utama di 3 hari pertama karena di puncak kesedihan. Kemudian bertakziah itu tidak harus berkali-kali. Beda dengan menjenguk orang sakit. Takziah itu cukup sekali saja boleh. Kemudian ketika bertakziah, diusahakan menguatkan itu juga dengan doa atau dengan bantuan yang lain. Terlebih lagi ini, biasanya ketika takziah itu, keluarga mayit itu kan mau nggak mau dapat tamu banyak gitu. Nah itu biasanya beratnya itu akhirnya keluarga yang tertimpa musibah. Mestinya dia yang dibantu, tapi dia harus terbebani untuk menyiapkan logistik amunisi. Harus nggak ini sudah takziah ngelihat kok mek soto, tak pikir rawon daging. Biasanya takziah dek ini rawon daging, terus milih. Nah itu membebani. Maka bagaimana konsepnya? Konsepnya kata Nabi, sebagaimana ketika keluarga Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Kata Nabi, isna'u ala Ja'far to'ama. Jadi tetangga, masyarakat sekitar itu yang harus peka untuk membawa sesuatu atau membantu untuk membuatkan sesuatu, apa namanya? Iya, untuk menghormati tamu yang bertakziah tadi. Kemudian kalau takziah, kan jenengan takziah menguatkan kan, bukan lapar ya kan. Nah, maka makannya juga secukupnya saja. Didelok ini pisang gorengnya enak ini. Cek sak piring. Terus dilihat pintu koyo gak enek sing takziah maneh. Terus dintekne dhewe. Gitu ya. Maka ya dilihatlah. Kalau memang butuh menghormati karena memang dipaksa untuk diincipi ya diincipi sedikit saja secukupnya. Ya kalau lapar ditahan lah, habis itu keluar beli nasi tumpang nggak apa-apa. Nah, ditahan. Ya, secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Kemudian keluarga masyarakat harus peka untuk membawakan sesuatu untuk menguatkan dia, entah bentuknya material atau langsung bentuknya jajanan atau makanan untuk suguhan untuk dan yang lainnya supaya tidak membebani orang yang tertimpa
musibah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari bab takziah ini. Semoga bermanfaat. Monggo ada yang tanya. Kalau mayatnya itu masih ada, saya nggak tahu dasarnya, nggak boleh makan di tempat itu. Jadi mayatnya masih belum berangkat. Makanan yang dihidangkan itu nggak boleh. Saya nggak tahu dasarnya. Benar apa enggak, Ustaz? Saya juga nggak tahu dasarnya, Bu. Karena nggak pernah dapet itu kayak gitu, nggak ada. Apa hubungan? Apa alasannya? Apa kira-kira alasannya? Ada yang tahu nggak? Oh, menghormati mayat. Mayatnya gak melok mangan, masuk gini mangan. Yo beda, Bu, mayat memang nggak makan, tapi kita kan makan. Ya, wallahu alam bishawab. Nggak ada dasarnya, Bu. Kalau makan secukupnya memang butuh. Dan biasanya, Bu, orang yang tertimpa musibah itu lupa makan juga. Saking fokusnya, wah betul-betul biasanya, wes nggak kolu juga mau makan. Tapi kalau mau makan ya bagus karena harus menguatkan dia. Dia kan nggak boleh, kan tubuhnya punya hak. Hatinya memang sedih, matanya memang nangis. Tapi kan badan punya hak. Ibu pasti merasakan dan bagaimana ketika meninggalnya pagi, kemudian dimakamkan habis zuhur. Itu habis dimakamkan rasanya lelahnya bukan main kan. Makanya butuh penguatan, butuh kuat. Kalau memang harus makan tubuh ini supaya kuat. Gak apa-apa. Oh yang takziah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi tadi jangan banyak-banyak. Oke, Masya Allah. Monggo Ibu. Pakai mic. Anteni waalaikumsalam. Teman atau tanda yang non muslim. Nah itu selama ini yang saya tahu, entah itu langsung atau lewat WA gitu ya. Kalau ada teman kita, saudara kita yang non muslim itu meninggal, di situ karena kita teman-teman yang muslim itu mengucapkan apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berdoa semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Kebanyakan begitu yang saya alami. Sedangkan untuk saya sendiri, saya kan masih ragu apakah boleh karena yang kita sebenarnya itu kan beda gitu. Dan saudara saya sendiri dari pihak Mari itu kan juga non muslim. Saya tidak mengucapkan seperti itu karena masih ragu apakah dibolehkan secara syariat kita mendoakan non muslim dengan adat doa secara muslim. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya dengarkan dikit lagi, sabar. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bertakziah kepada orang kafir? Kalau secara hukum para ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat pertama itu pendapatnya madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Itu membolehkan untuk takziah kepada orang kafir. Takziah ya, datang menguatkan keluarga sang mayit. Menguatkan, dihibur supaya dia tidak terlalu sedih. Itu boleh. Ya, kemudian yang kedua, pendapatnya mazhab Maliki dan sebagian mazhab yang lain. Itu hukumnya makruh atau nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Tapi ala kulihal, ini pendapat yang lebih diambil itu hukumnya boleh saja. Ya, boleh saja.
Kemudian apa yang kita ucapkan? Kalau menghibur jelas boleh. Kemudian yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Boleh. Karena kembali pada Allah. Semua ini milik Allah dan semua pasti kembali. Orang kafir pun milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Dan itu bentuk kalimat yang kita ucapkan ketika mendapatkan musibah. Boleh. Tapi kalau mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu nggak boleh. Kenapa? Karena dalilnya Allah Ta'ala bilang, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka tidak layak bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang musyrik. Walau kanu ulil kurba, meskipun dia keluarga dekat. Ini dalilnya itu, kisahnya Nabi itu pernah mintakan ampun kepada Allah untuk pamannya Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan musyrik. Kata Allah Ta'ala nggak boleh. Jadi kalau doakan minta ampun, doakan diterima amalannya, nggak bisa, nggak boleh. Pun juga kalau didoakan ya nggak bisa juga. Karena ada penghalangnya, dia tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau menguatkan keluarga mayit, kita ucapkan innalillahi, maka boleh. Oke, seperti itu. Wallahu a'lam. Apa, Bu? Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi. Bu, Pak. Iya. Ustaz, mohon ditutup dengan doa. Oke. Baik, alhamdulillah ala kulli hal, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah. Oke. Ngaji itu hal yang mulia, Bu, hal yang mulia. Kemudian menuntut ilmu itu memang mudah-mudahan ini jadi pilihan Allah Ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan Allah Ta'ala untuknya, maka dia akan dipahamkan agamanya. Oke, berarti kalau jenengan datang ke sini, kalau datang toh itu sudah ada niat baik. Tapi kalau sampai kita dipahamkan soal agama, berarti Allah Ta'ala itu menghendaki kebaikan untuk kita. Contohnya ini, kalau kita belajar tentang kematian, tentang bagaimana bertakziah, berarti Allah Ta'ala itu menghendaki kita untuk dapat baik. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala menghendaki kita dapat pahala untuk mempraktekkan ilmu yang kita dapat ini. Jadi jenengan pilihan. Kalau jadi pilihan ya jangan disia-siakan. Kalau ngaji ya jangan dijadikan tempat gosip, ngobrol, arisan. Boleh, tapi setelah ini. Kalau boleh, menurut Bu Nur. Okay. Biarnya kan ada ruang silaturahim kan. Ada yang ngaji, ada yang mumpung ketemu, pekanan, silaturahim, ngobrol, tanya keadaan itu. Tapi ketika menuntut ilmu, maka adabnya sebagaimana malaikat Jibril mencontohkan kepada para sahabat berilmu kepada Nabi SAW. Datang, ittala alaina, ketika malaikat Jibril itu datang dengan santun, kemudian rambutnya itu hitam, artinya rapi, mandi, wangi, kemudian bajunya putih bersih, atau kalau nggak putih yang penting bajunya bersih, datang dengan seksama, kemudian datang di hadapan Nabi, fa'asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a yadai ala fakhidai. Lututnya Nabi sama lututnya malaikat Jibril ketemu. Kemudian tangannya itu di paha. Artinya mendengarkan dengan seksama ilmu tersebut. Karena ilmu itu seperti air yang mengalirnya ke bawah. Dan ilmu tidak mungkin bisa naik ke atas. Karena nggak ada sanyunya. Harus mengalir. Kalau mengalir kita ya harus tunduk. Harus mendengarkan. Harus seksama. Harus menolkan pikiran kita untuk mendapatkan hal yang baru. Gitu nggih? Kalau nggak gitu, nggak bisa dapat ilmu. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semuanya. Mudah-mudahan majelis taklim Raudhatul Ilmi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, diberikan keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan majelis taklim ini.
Allah Ta'ala kuatkan dan Allah Ta'ala berikan keberkahan yang lebih. Dan mudah-mudahan kita juga bisa memberikan manfaat besar banyak untuk umat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al tajmu'ana hadza tajmu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'win. Allahumma arzuqna al-amal al-khalis lillahi ta'ala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ولاتنا ولاة المسلمين واصلح ذات بينهم ووفقهم لما صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih banyak. حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم.